apa sih Tuhan gitu loh. Saya pernah dipanggil loh kepala sekolah saya waktu SMP karena teman-teman saya cerita bahwa saya ini ateis penyebar. Karena nggak ke gereja, nggak percaya Tuhan. Nggak percaya. Setiap orang punya cerita, setiap cerita punya orang. Jakob Baros 2022. Wih, tepat dikatakan di VJ Podcast episode ke itu itu pas VJ Podcast atau pra VJ Podcast kayaknya sebelum itu deh ya, kalimat itu udah muncul. Nggak tahu, gue juga ingat. Sebelum podcast, makanya kita bikin podcast ini kan gara-gara pernyataan itu. Oh gitu ya. Semua orang punya cerita, setiap cerita punya orang. Dan kasih lanjutin, setiap cerita punya hak untuk disebarluaskan, terutama cerita-cerita baik. Iya, setiap cerita punya hak Oh, untuk disebarluaskan sampai ke ujung-ujung bumi. Oke, good. Teman-teman, hari ini Men saya ngegas akan aja sih Jack. mencoba menginterview. Jadi ini Karena kemarin saya ya. Kenapa tadi Om? ini sequel partnya ya. Ya, betul. Jadi seperti yang kemarin saya pernah bilang, kami dua udah eksis, tapi kurang begitu orang tahu siapa kami. Bukan mau sombong sih. Oh, nggak penting-penting juga. Nggak penting-penting juga. So merasa penting aja. Oke, Om Itor, Ari oke. Jadi sekarang saya yang akan diwawancara nih. Iya. Aman Om? Aman dong. Sudah makan? Hidup saya kan aman-aman aja. Sudah makan? Belum kah? dong, belum. Belum. Lagi dipesan. Oke, Om Itor, tanpa berlama-lama nih. Gimana? Coba untuk ceritakan sedikit saja dengan latar belakang Om Itor, lahir dari mana, nama lengkapnya apa, dan mungkin makanan kesukaan apa. Itu dulu. Makanan kesukaan saya ketoprak. Ketoprak itu nggak ada di Batam ya? Ada dong, ada. Ketoprak, saya suka banget ketoprak. Saya lahir besar di Jakarta. Saya 7 dari 9 bersaudara. Om Itor yang ke? Ketujuh. Ketujuh. Oh ya. 7 dari 9 bersaudara. Aduh, nggak fokus nih. Gimana ini? Terus. Emang anak muda gitu, gampang kehilangan fokus. Aduh, dalam sekali. Kami generasi yang lebih berumur biasanya lebih fokus. Itu sih saya paling. Nama saya lahir tuh sebenarnya Toar Victor Immanuel Runtuwene. Toar Victor Immanuel Runtuwene. Oke. Panjang ya. Iya. Terus demi pertimbangan praktis, akhirnya Tornya dihilangkan. Akhirnya Victor Runtuwene saja. Ketika ijazah kuliah, KTP, KK, sekarang semua paspor Victor Runtuwene. Pertimbangan praktis sih kan, kalau ngisi-ngisi kolom tuh, kalau formulir tuh kan isi nama lengkap itu banyak banget yang perlu diisi hurufnya. Jadi kadang-kadang nggak cukup, jadi harus yang disingkat. Daripada disingkat ya Victor Runtuwene aja. Gitu. Ada arti khusus kah nama itu? Dulu saya, ini memang sih hidup saya katanya nggak bisa jauh-jauh dari orang Batak. Jadi waktu saya lahir tuh Victor Huta Barat lagi populer. Oke. Dan saya juga lahir di rumah sakit yang katanya itu temen papa saya. Dan kebetulan dia dokternya orang Batak juga. Nyumbangin nama buat saya Victor. Karena nama Toar tuh sebenarnya Manado. Tapi justru akhirnya yang lebih kepake sekarang nama Batak saya Victor. Karena Victor Huta Barat itu ya. lagi populernya katanya begitu. Oh iya, berarti terinspirasi juga ya. Victor Huta Barat itu penyanyi rohani kan? Penyanyi rohani, penyanyi umum juga. Umum juga ya, cukup terkenal. Semoga nama kita juga terinspirasi. Tapi jangan dibandingkan suara saya ya. Oh gitu. Saya bisa khotbah berjam-jam, tapi nyanyi 5 menit aja kayaknya saya keringet dingin deh. Jangan suruh saya nyanyi. Oke, Om Itor, wah keren. Mungkin harapannya saya bisa nyanyi waktu itu ya. Asik sih. Ini by the way, sorry, Om Itor ini udah umur berapa nih? Sekarang saya 24, tapi dibalik. Enggak deh, 43 saya. Oh, 40. 43. Dengan bangga saya sebutkan 43, men. 43. Banyak ya, nggak kebayang sih. 43. Oh, oke. Selama 43 tahun itu ada nggak di satu peristiwa dalam hidup yang bikin Om Itor tuh kayak
ini nggak pernah gue lupain dan gue pengen ceritain ke orang. Coba dipikir-pikir aja dulu. Berapa hari waktu berpikirnya? Kalau berkesan pasti akan langsung ingat kayaknya. Apa ya yang paling saya pengen ceritain? Gak banyak sih ya. Saya orangnya sebenarnya nggak terlalu terbuka. Memorable gitu. Saya ya? introvert. Oh. Bohong banget ya. Apa ya yang paling pengen saya bagi sih ya mungkin pengalaman dengan Tuhan kali ya. Kali pertama saya merasa impresinya sangat kuat dengan Tuhan. Saya punya papa yang pendeta penginjil, meninggal waktu saya 7 tahun. Dia meninggal dalam penginjilan gitu ya. Ada banyak cerita di situ. Jadi waktu beliau meninggal tuh saya masih sangat kecil gitu. Jadi kami 9 bersaudara, 1 mama, tinggal di Jakarta, ya kota yang sangat berat, kota yang sangat mahal. Ya, jadi hidup kami cukup berat. Dalam situasi itu saya entah bagaimana dalam semua kepolosan anak-anak saya berpikir bahwa kok hidup seberat ini ya, hidup sesusah ini ya gitu. Masih kecil tapi udah ngerasa hidup kok seberat dan sesusah ini gitu. Karena kehilangan seorang bapak gitu ya, seorang papa. Dan saya merasa Tuhan di mana gitu ya. Tuhan ada nggak ya? Saya itu SD, SMP, SMA itu pertanyaan itu penuh di kepala saya. Gitu. Tuhan ada nggak gitu? Karena kalau Tuhan ada, kenapa semua penderitaan ini ada ya? Wow. Gitu. Jadi saya termasuk anak filosofis juga pertanyaannya. Saya juga nggak ngerti itu yang nyuntikin di kepala saya siapa gitu ya. Tapi saya merasa kok hidup ini banyak penderitaan ya gitu. Terus Tuhan di mana di tengah-tengah semua penderitaan? Saya pikir saya termasuk anak yang dari 9 bersaudara itu yang paling terakhir untuk memutuskan datang ke gereja. Ya ada satu momen waktu kakak saya bilang ya pokoknya kakak saya itu yang nomor 1 bilang pokoknya nggak bakalan nyuruh saya lagi ke gereja karena saya sering diajak didorong ke gereja tapi nggak pernah mau gitu ya. Kakak cuma bisa berdoa aja gitu. Saya ingat kalimat itu kuat banget di hati saya, tapi ya saya tetap nggak ke gereja dong. Wah, asik. Sampai satu peristiwa ya singkat cerita saya akhirnya pernah punya pengalaman hidup tinggal di Pulau Seram, Maluku, Pulau Seram dekat Ambon. Jadi ada satu momen saya masuk ke hutan. Masuk ke hutannya tuh harus jalan 2 hari. Jalan kaki 2 hari. Sampai ke tengah hutan dan kami tinggal di sana selama 40 hari di jantung hutan Pulau Seram itu. Nah, ada satu kejadian malam. Ya ini sedikit apa ya. Jadi satu malam saya terbangun tapi mata saya terbuka, terus ada bayangan hitam menginjak-injak badan saya, dan seumur hidup saya ingat itulah momen di mana saya paling merasa ketakutan. Gitu. Oh, jadi merinding aku. terus. Bahkan untuk nyebut nama Tuhan pun malu sebenarnya. Kan selama ini mendeklarasikan apa sih Tuhan? Apa sih Tuhan gitu. Saya pernah dipanggil loh kepala sekolah saya waktu SMP karena teman-teman saya cerita bahwa saya ini ateis, penyebar. Karena nggak ke gereja, nggak percaya Tuhan. Nggak percaya Tuhan. Jadi momen tapi takut luar biasa gitu loh. Dan tapi ya tetap yang teringat pasti Tuhan dalam momen begitu. Dan momen begitu saya ketakutan, nggak bisa bergerak, ada yang rasa injak-injak tubuh saya. Ini tengah malam, tengah hutan, teman-teman saya bisa lihat tidur sebelah kiri kanan. Kami kelompok kecil kalau yang lebih 7 orang begitu. Semua tidur, injak-injak saya, bayangan hitam besar itu. Dan tiba-tiba saya dengar suara orang berdoa di telinga kiri, di telinga kanan. Saya nggak ingat apa yang didoakan, nggak jelas juga waktu itu. Tapi saya tahu ini suara mama saya nih. Terus ini suara kakak saya nih. Yang tadi dorong-dorong gereja nih. Iya. Makin keras suaranya, akhirnya saya bisa bangun dan bayangan itu hilang dan saya terbangun. Tiba-tiba saya sebuah kesadaran aja tiba-tiba di hati saya. Iya, ada orang yang terus serius berdoa buat saya. Peduli sama keselamatan saya, peduli sama hidup saya. Kok saya asal-asalan banget sama hidup saya gitu. Dan dari situ saya memutuskan, dari situ sih memang titik awalnya. Habis itu untuk langsung baca Alkitab kejadian sampai Wahyu, berdoa, puasa, itu memang dari momen itu berubah banget gitu. Sejak momen itu sadar bahwa iya akhirnya saya butuh Tuhan kok. Saya nggak sejago, nggak sehebat, nggak sekeren yang saya pikir. Saya tetap butuh Tuhan. Gitu. Sorry, almarhum Bapak meninggal usia berapa? Saya 7 tahun. Papa mungkin sekitar 40-an sekian ya. Sempat punya pengalaman manis dengan Papa yang diingat? Dikit, yang saya ingat dia memang tukang cerita, seneng kalau kami tidur tuh suka nyeritain gitu. Cerita tentang penjajahan Belanda dikejar pahlawan Indonesia terkencing-kencing. Ya saya ingat tuh, tapi dalam memori yang sangat nggak terlalu banyak gitu. Tapi saya ingat Papa saya sebagai orang yang sering cerita. Oke. Wow, menarik.
Oke, jadi dari peristiwa itulah kemudian Om Itor dan akhirnya kembali untuk Ambil komitmen sama komitmen Tuhan. sama Tuhan. Nah, sedikit buat teman-teman, seperti yang sudah ketahuan, sudah diceritakan di beberapa video lalu bahwa Om Itor ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala di gereja GPPK Sekina Batam. Sekinah Batam. Sekalian juga buat kalian-kalian yang pengen belum punya gereja di Dapur 12 ya. Siap. Bisa menuju ke sana. Ini Bapak pendetanya, Bapak gembalanya. Asik, keren orangnya. Saya udah berteman sama dia begitu. Saya hampir dipromosiin, Wak. berapa tahun. Orangnya humble banget, friendly. Memang sangat menghibur. Generasi muda kalau begini semua orang tua umur panjang. Jadi kalian bisa datang ke Dapur 12 untuk bertemu Monggo, dengan monggo, beliau. monggo. Nomor Ngobrol-ngobrol teleponnya aja di nggak harus sini. jadi jemaat, ngobrol-ngobrol juga Ngobrol-ngobrol boleh. juga boleh, asik. Nah, ini suka kopi gitu ya. Nah, Om Itor ini agak serius sedikit. Wes ya. Dari tadi saya serius loh. Waktu setelah masuk sekolah teologi juga ya. Itu kan waktu kita masuk di sekolah kan otomatis kita belajar banyak hal dan pemikiran kita makin dibawa untuk berpikir luas dan waktu Om Itor lihat kembali ke belakang dengan pertanyaan tadi bahwa di manakah Tuhan? Adakah jawaban-jawaban pasti yang didapatkan? Nggak apa ya, saya dalam hidup ini akhirnya berdamai. Berdamai dalam arti berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak hal yang saya nggak bisa jawab. Ya, pilihan saya apa, keputusan saya, ya jalani aja gitu ya. Di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan, ya kan penderitaan ini yang saya cerita tuh penderitaan pribadi. Tapi kalau kita tanya lebih luas, di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan global dunia ini, ya kemiskinan, ketidakadilan, ya justru ya saya menemukannya kita lah dipanggil untuk menjadi wajah Tuhan bagi dunia, menjadi jawaban bagi banyak orang yang mencari Tuhan tapi ya mungkin lewat kita gitu ya. Bukan lewat kita, maksudnya ya Tuhan izinkan ya kita jadi semacam terangnya, semacam perwakilannya untuk menunjukkan kasih ya, tentu dalam semua ketidaksempurnaan kita ya. Tapi saya pikir itu tiap ya penderitaan ini kesempatan sebenarnya untuk kita ya untuk stand up gitu. Wah, Tuhan tuh ada kok gitu. Tuhan ada lewat hidup saya, ada kok gitu. Sesederhana itu sih akhirnya. Tapi kemudian jelimet teologisnya gimana saya nggak terlalu. Enggak begitu ya. Nggak terlalu, ya sudah lah, jalanin aja. Jalanin saja. Tuhan baik aja. Pasti gitu ya. dong. Nah, Om Itor, apa namanya ini? Mama masih ada? Mama atau? saya 6-7 tahun lalu meninggal. Sudah dipanggil oh. Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan 6 atau 7 tahun lalu, saya lupa persisnya. Oke. Pertanyaan yang pernah Om Itor tanyakan ke saya ingin tanya balik. Apa itu? Supaya seimbang. Coba gambarkan keluarga itu seperti apa sih bagi Om Itor? Seorang Om Itor memandang keluarga seperti apa? Kenapa? Saya nggak boleh berkaca-kaca. Ada tisu nggak nih? Iya, saya generasi lama, kami menyembunyikan emosi kami. Waduh. Kalau generasi baru lebih ekspresif. Buat saya keluarga apa ya? Keluarga adalah ya rumah sih, tempat saya bisa pulang kapanpun gitu ya. Hidup ini perjalanan, hidup ini petualangan, tapi saya tahu di tengah-tengah apapun situasi perjalanan petualangan saya selalu punya tempat untuk pulang. Buat saya itu keluarga, ya tempat di mana saya akan tetap diterima. Saya berhasil atau gagal di luar sana, waktu saya pulang, manusia-manusia ini yang dilahirkan dalam satu rahim, ya tetap jadi orang-orang yang terima saya apa adanya sih, gitu. Ya nggak punya ekspektasi bahwa seorang Victor tuh harus berhasil, harus luar biasa. Ya enggak gitu, saya diterima terus sebagai apa adanya seorang saya. Manusia, ya? Iya, apa adanya saya sebagai adik, sebagai kakak gitu di tengah-tengah kami. Keluarga 9 bersaudara, sekarang tinggal 7, kedua dari kami sudah dipanggil Tuhan. 7 itu, dan itu keakraban itu masih terbentuk hingga hari ini. Iya. Akrab yang selang-seling juga ya dengan banyak konfliknya. Ya begitulah keluarga pasti, gitu ya. Pasti. Kita berantem mungkin tapi tetap pulang dan jadi keluarga lagi. Gak pernah berhenti jadi keluarga. Benar-benar. Wah, asik. Kekeluargaan yang baik. Nah, semenjak dari hamba Tuhan, ada nggak sih tantangan terbesar yang
kayaknya gue nggak cocok nih jadi hamba Tuhan nih. Ada nggak pernah menemui momen kayak gitu? Banyak. Atau memang sejauh ini? Banyak. Dua aja. Banyak. Dalam arti gini, dalam ada banyak waktu di mana kayaknya nggak cukup layak, nggak cukup mampu. Seringkali muncul juga perasaan-perasaan kayak gitu ketika ada masalah terjadi dan rasanya nggak cukup baik menanganinya gitu. Sampai akhirnya saya sadar ya sebenarnya ini semua cuma kasih karunia sih. Ya itu berdamai tadi dalam banyak hal di umur saya yang segini, saya juga berdamai dalam banyak kekurangan saya, kelemahan saya gitu. Karena saya tahu ini memang kelemahan saya gitu. Berusaha memperbaikinya gitu, tapi ya tetap aja. Jadi pilihannya ya berdamai. Seringkali gitu. Ada persoalan-persoalan yang dengan jemaat, bagaimana mengelola pelayanan, seringkali juga merasa harusnya nggak selambat ini, harusnya nggak sekacau ini nih gitu. Sering kok. Oke, teman-teman, jadi mungkin juga di antara kalian merasa bahwa hamba Tuhan itu adalah Superman, orang yang mungkin dekat dengan Tuhan, dan kami Supermi. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita juga adalah manusia biasa. Ya. Jadi seperti itu. Semoga apa yang diceritakan Om Itor ini bisa menambah pengetahuan atau pemahaman bagi kalian. Nah, Om Itor, apa arti Yesus bagi Om Itor? Apa ya? Jadi kalau silahkan. Apa sih yang paling pertama konsep tentang Tuhan dalam hidup saya? Ya Bapak sih. Bapak. Kadang kan saya dari umur 7 tahun gak punya bapak. Jadi kenal Tuhan tuh pertama kali justru konsepnya ya Bapak gitu. Ya saya gak punya gambaran punya Bapak jasmani itu kayak gimana ya. Tapi saya pikir ya cukup gitu ketika saya punya Kristus, yaitu membayar semua absennya hadirnya Bapak saya dalam sepanjang hidup saya. Buat saya Yesus sampai hari ini ya Bapak sih. Ada nggak satu peristiwa yang menggambarkan bahwa ya ini the real Father, Yesus itu Father? Ada nggak satu momen yang Om Itor pernah declare bahwa ini Bapak gua nih, yang itu momen meyakini bahwa ini Yesus Bapak gua? Punya nggak momen itu? Momen itu sih yang tadi saya ceritain ya, sempat pengalaman bahwa saya tahu saya terus didoakan. Tapi ada satu momen dalam sebuah retreat. Waktu itu ada banyak tema tentang kasih Bapak gitu ya. Tentang hati Bapak. Di tahun-tahun 2000-an awal ada banyak retreat temanya hati Bapak. Di situ ada satu pembicara, Michael Razi dari Solo. Michael Razi kalau lihat channel ini, dia share tentang hati Bapak. Buat saya itu ini ternyata yang akhirnya saya tahu akan meneduhkan semua saya melihat saya yang muda itu dengan penuh kemarahan sama hidup tapi begitu tahu sebuah konsep ini ada hati Bapak, itu meneduhkan gelora di hati saya. Mungkin umur 20-an waktu itu, sekitar 20-an. Dan momen itulah yang terus membawa saya sampai hari ini. Bahkan membentuk karakter pelayanan saya ya. Saya mendefinisikan dalam satu kalimat, pelayanan saya tuh sebenarnya inti panggilan personal pribadi saya, karena tiap hamba Tuhan tuh punya panggilan yang spesifik ya. Saya tuh mendefinisikan panggilan saya tuh father of fatherless gitu. Jadi sampai hari ini itu kuat terus di hati saya gitu. Dan ini model pelayanannya ketemu juga banyak yang begitu. Jadi waktu Tuhan pertemukan dengan banyak anak-anak yang saya tahu saya pernah ada di posisi mereka. Iya, jadi sekali lagi teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa di Batam ini juga kan ada banyak orang merantau ya. Jadi buat kalian yang merasa jauh dari keluarga, tidak punya lagi seorang sosok yang kalian pandang sebagai ayah, monggo Bapak Pendeta kita nih, Yesus Kristus, dia bisa membantu mengarahkan untuk ketemu pribadi yang di sana, Yesus. Om Itor, oke. Sebelum kita mengakhiri, nggak boleh berakhir katanya. Kayaknya belum berakhir katanya. Nggak boleh. Sebelum mengakhiri pertanyaan yang tadi, kan belum selesai. Kita dipaksa berpanjang-panjang nih. Satu kata untuk menggambarkan diri seorang Victor Runtuwene yang keluar dari mulut Anda sendiri, Pak. Silakan. Apa ya? Saya sebenarnya sih, nggak tahu. Mungkin nggak terlalu banyak muncul. Mungkin orang juga nggak terlalu sadar. Saya merasa diri saya penyayang.
Penyayang. Ah. Ya tentu dengan banyak bungkusan. Orang nggak sampai kadang-kadang, tapi saya selalu melihat diri saya sebenarnya saya penyayang dalam kerasnya saya, dalam striknya saya, kadang-kadang dalam pelayanan, dalam hajar orang gitu kadang-kadang. Tapi saya selalu melihat diri saya sebenarnya saya dari kecil saya rasa saya sayang keluarga, sayang ya sekarang saya sayang tiap-tiap orang yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Puji Tuhan, penyayang. Mudah-mudahan itulah hatiku sebenarnya. Tapi saya melihat diri saya begitu ya, mudah-mudahan nggak berlebihan. Tapi kan bebas kan, saya lihat diri saya sendiri. Orang nggak lihat, ya nggak apa-apa juga. Oke, asik. Saya tidak bisa membaca apa yang Bapak tulis. Jadi dia menulis sesuatu, saya nggak bisa baca dari situ. 20 menit lagi? Oke, siap. 20 menit lagi. Wis. Saya takut nih, privasi saya terbongkar di sini. Cerita-cerita pribadi terdalam saya. Kayaknya Jack lebih jago nih interview. Tarik nafas dulu. Aman ya? Aman, Om Itor? Aman. Nah, Om Itor. Ini kita berpindah dari tadi dunia latar belakang sudah di dunia pelayanan, nah, sedikit masuk. Sekarang kita coba berpindah ke keluarga. Om Itor, sedikit informasi, Om Itor ini udah punya seorang anak, namanya Petra, dan punya satu istri. Satu kan? Satu dong. Pastor Jenny. Ya. Coba menggambarkan suasana di dalam rumah asik punya dua orang ini. Saya akan membuatnya lebih asik tepatnya gitu ya. Karena gini. Oke. Apa ya, mungkin kan kami 13 tahun menikah nih. Dan di saat yang bersamaan kami juga merintis pelayanan, bukan apa ya, sedang mengembangkan sebuah pelayanan. Jadi ada banyak waktu konsentrasi, saya pikir saya banyak banget memberikannya buat pelayanan. Ya 2-3 tahun terakhir ini saya mulai berpikir apa ya yang membuat saya harus memberi lebih berimbang gitu, memperhatikan istri, memperhatikan anak. Ya saya nggak menyesali apa yang terjadi di belakang, ya sudah yang terjadi di belakang. Tapi kalau kesadaran itu sekarang muncul, saya lebih punya banyak tekad aja untuk lebih serius juga memikirkan bukan bagaimana mengembangkan jemaat, mengembangkan orang-orang yang saya layani, tapi juga ya saya masih punya anak nih 13 tahun gitu. Saya juga perlu berpikir untuk apa yang saya mau investasikan buat dia. Jangan sampai saya coba menjangkau seisi dunia ini dan saya kehilangan anak saya. Rasanya itu salah satu kekhawatiran yang kadang-kadang cukup mengintimidasi gitu. Tapi ya syukur sih secara hubungan saya dengan Petra tuh kayak teman. Petra anak saya 13 tahun. Dengan istri saya Ceni ya saya lebih berasa teman lagi gitu ya. Kami memang dalam banyak hal punya latar belakang yang mirip, cara berpikir yang juga mirip banget gitu. Lebih gitu. Suasananya lebih ke teman sih. Pasti mereka akan nonton, ada Petra, Bu Jenny. Ada nggak kata-kata manis buat mereka supaya mereka tahu ini sosok father nih yang lagi ngomong. Monggo Om. Apa ya untuk ibu dulu untuk ibu dulu. Saya nggak tahu, saya selalu nggak pernah terlalu merasa bahwa saya ini suami yang baik. Aduh. Tapi saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau sebagai bapak ya saya mungkin bapak yang sedikit seru tapi masih banyak galaknya. Oke Petra. Pernah nggak Petra ngeselin? Petra ngeselin? Kayaknya saya yang lebih banyak ngeselin Petra nih. Kalau saya sih sebenarnya berpikir ya anak-anak gitu ya. Kita aja sebagai orang tua yang harus terus memposisikan diri kita dengan benar. Dan saya nggak selalu berhasil memposisikan dengan benar gitu. Seringkali merasa begitu. Nah menarik tadi Om Itor bilang bahwa dengan berjalannya waktu 13 tahun sampai ke sini punya kesadaran bahwa saya harus mulai punya waktu juga untuk istri dan anak-anak. Apa sih melatar belakangi pemikiran itu? Kenapa kok sadar itu penting? Ya ketika Petra makin tumbuh besar sih gitu ya, mulai sedih. Dulu masih guling-guling gitu kan. Petra datang Batam tuh 7 bulan. 7 bulan, 8 bulan sekitar itu. Belum bisa jalan waktu datang ke Batam. Satu hari saya marahin dia. Terus saya marahin dia, saya agak angkat kepala begini. Oh iya, tingginya hampir sama saya. Waduh. Jadi saya marahin dia, saya harus angkat kepala. Sekarang tadinya marahin begini kan. Sekarang saya harus begini gitu kan. Oh iya, ya anak saya udah besar ya. Petra lebih tinggi Bapak ya? Sedikit mulai ngejar lah. Oke. Gitu. Jadi itu yang mulai iya ya. Ternyata udah dewasa. Ternyata ada banyak waktu, jangan-jangan saya udah nggak cukup
nggak cukup memperhatikan gitu. Tahun-tahun di mana oh iya ya saya nggak cukup menikmati gitu ya. Enggak, sekali lagi saya bukan merasa bahwa saya merasa gagal, merasa nyesel, enggak juga. Tapi tiba-tiba aja terbersit, oh iya, anak ini akan makin besar nih. Ya kan bentar lagi menyelesaikan SMP, SMA, habis itu mungkin kuliah di luar kota. Jangan-jangan waktu saya nggak terlalu banyak lagi yang intens 24 jam gitu. Di situ sih mulai sadar, oh iya ya. Mau memanfaatkan aja lebih bijak sih. Sekali lagi bukan saya menyesali apa yang terjadi di belakang. Buat saya Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya. Ya berusaha lebih baik terus aja. Tapi benar yang Miter bilang, dia tadi menggambarkan dia seorang ayah penyayang, karena memang berapa kali kalau buat kalian yang suka ngikutin sosmednya Om Mitor, Itu pencitraan. oh pencitraan, yang jagain anaknya sampai berapa jam di rumah sakit. Emang sosok seorang ayah yang luar biasa. Tapi menarik ya gini, seorang Victor yang lahir dengan usia 7 tahun udah kehilangan papa, tapi dia bisa memiliki hati bapak itu yang bukan dari sosok bapak ini. Nah, tadi kan diceritakan tentang hati bapak yang diikuti di retret. Otomatis belajar tentang Yesus lah, mengasihi umat. Ada nggak sosok lain manusia yang kemudian Om Nitor jadikan role model dalam, oh ini contoh bapak, seorang yang mencerminkan sosok bapak yang Om Nitor kenal? Nah itu sih itu saya juga kadang-kadang merasa iya saya coba cari-cari gitu ternyata nggak terlalu ada juga. Saya justru gini absennya gitu ya kehadiran seorang bapak dalam hidup saya, justru saya sering merasa saya punya kesulitan berkomunikasi sama generasi di atas saya. Karena saya nggak punya pengalaman itu gitu membangun komunikasi dengan generasi yang lebih tua dari saya. Saya berusaha keras. Kalau sama anak muda, anak-anak, saya cuma butuh waktu 10 detik untuk cair. Tapi kalau saya harus duduk sama bapak-bapak di jemaat yang umurnya di atas, saya agak canggung gitu loh, kayak bingung mau mulai omongan dari apa. Justru pengalamannya lebih banyak begitu gitu ya. Kalau kemudian apakah saya juga nggak merasa jadi bapak yang baik. Justru kadang-kadang gini, saya sedikit beruntung. Sorry, bukan gimana ya membahasakan, bukan nggak punya bapak itu beruntung. Papa saya meninggal di umur 7 tahun. Kadang-kadang saya merasa itu ada sedikit semacam Privilege. Ya privilege lah ya kalau nggak dibilang keberuntungan. Karena gini, saya nggak punya figur, jadi saya punya kesempatan yang luas untuk membentuk apa yang saya mau gitu, atau yang seperti firman Tuhan katakan tentang bapak. Beda dengan orang yang mungkin saya pikir lebih menyedihkan, dia punya bapak tapi bapaknya tidak seperti bapak yang seharusnya. Gambarnya udah rusak, jadi dia terima gambar yang rusak. Saya nggak terima gambar yang kosong, jadi kemudian saya bisa mengisinya. Gimana ada ruang-ruang yang bisa benar saya tafsir sendiri gitu, saya belajar sendiri karena tanpa diintervensi, diganggu sama gambar tentang bapak yang rusak. Karena dari 7 tahun ya saya nggak punya gambaran apa-apa tentang seorang bapak. Justru karena kosong itu saya mengisinya lebih mudah. Saya ketemukan teman-teman saya yang punya hubungan yang sulit dengan bapak mereka sulit gitu karena gambar itu mencengkeram mereka gitu. Sehingga mereka gak bisa keluar dari gambar yang seperti itu. Gitu sih kalau saya bisa jelaskan mungkin gitu. Oke, Om Mitor, menurut saya di luar sana ada banyak ribuan orang juga yang punya kisah seperti Om Mitor, yang mereka kehilangan ayah dari usia kecil. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Om Mitor sampaikan ke mereka berdasarkan pengalaman hidup seorang Om Mitor yang sampai saat ini? Kalau saya sih pokoknya apapun situasi di belakang sana ya, tentang pengalaman kita dengan bapak, artinya entah kehilangan secara fisik karena meninggal atau gambar yang hilang karena bapak kita nggak cukup jadi bapak seperti yang seharusnya, saya sih selalu bilang pokoknya jangan pernah melihat masa lalu dengan kemarahan gitu ya. Lihatlah masa lalu sebagai bagian yang cara Tuhan untuk membentuk kita hari ini. Jadi jangan melihat masa lalu dengan marah, dengan gitu kemarahan. Apapun terjadi di belakang sana ya. Tapi lihatlah sebagai sebuah kesadaran bahwa itu cara Tuhan membentuk kita, perjalanan hidup kita yang unik gitu. Kalau kita tiba di situ, rasanya nanti kita nggak akan punya kesulitan berarti untuk jumpa dengan kasih Bapa yang sejati itu. Seringkali ya, saya juga melihat banyak menghambat orang untuk kenal kasih Bapa yang sejati ya karena rusaknya citra Bapa dalam hidup mereka. Rusak atau hilang ya dalam banyak ceritanya masing-masing atau versinya masing-masing. Ya cari Tuhan sih. Yesus itu ya the real father buat kita semua.
Gimana menjelaskannya ya harus dialami. Harus Kayak Jack dialami, bilang ya. ya dialami. Pengalaman pribadi. Ini cerita saya, tiap-tiap orang kan bisa Pasti cerita punya yang berbeda. berbeda. Tapi intinya sama. Bapak kita baik. Wow, amazing, luar biasa teman-teman. Oke, kita sudah di akhir. Paling tidak itu sedikit banyak yang bisa kita ceritakan. Mungkin di lain waktu kita akan ngobrol lebih jauh ya Om Itar ya. Seru juga ya kita Dengan saling berjalan. Soalnya kan ini saling menggali nih menggali. jadinya. Ini baru berapa tadi? 43 ya. 43. Ya kalau Alkitab bilang 75 meninggal berarti masih ada beberapa tahun. Insya Allah. Nah itulah masih ada ceritanya lagi. Mudah-mudahan. Tahu nggak? Gue punya cita-cita tuh matinya itu 75 tahun. Gitu ya. Nggak mau lebih, nggak mau kurang. Ya janganlah. Nggak mau lebih, nggak mau kurang. Tapi itu cita-cita pribadi. Nggak tahu. Mungkin udah married sama istri. Barangkali dia harap Diperpanjang nih. harap berpanjang. Terus dia bilang kamu ngeselin cepat mati lah. Kan repot juga. Oke, ada nggak satu dua kata yang terakhir ingin Om Iter? Jadi gini aja Om, sorry, saya biar ini aja. Saya hanya ingin Om Iter coba sampaikan satu kata atau dua kata lah untuk generasi di bawah Om Iter lah, supaya mereka menjalani hidup. Satu bagian yang penting untuk menjadi dewasa adalah mengambil tanggung jawab untuk hidup itu di diri sendiri. Ya, stop blaming, jangan salahin kiri, jangan salahin kanan, Yes. jangan salahin depan, jangan salahin belakang gitu ya. Ambil tanggung jawab buat diri sendiri. Maju berhasilnya kita itu ya kita. Ya kita semua berangkat dari ceritanya masing-masing. Yes. Dan setiap cerita punya cerita sedihnya masing-masing gitu ya. Tetapi ya stop blaming, jangan salahkan kanan kiri depan belakang, ya kita punya Tuhan, ya itu cukup. Kita punya 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala ya, dan kasih karunia Tuhan yang menyertai ya orang muda cukuplah. Jalan dengan itu ya kalian akan menemukan makna hidup yang berarti. Mantap. Thank you Om. Wih, thank you Jack. Ini Om Besti Ini gua luar nih. biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Duduk ya? Oke, bye.